Pagi ini entah kenapa Nata rewel. Tidak biasanya anak kecil itu minta diantarkan ke sekolahnya. Areta juga hingga jam segini belum juga datang. Sayang, mama sama papa kan harus ke kantor. Gak mau, pokoknya Nata maunya diantar sama mama dan papa. Liora menoleh ke arah Kelvin. Pria itu malah menyantap sarapannya dengan santai. Ya, mereka sedang sarapan bersama. Dan tiba-tiba saja Nata tadi melontarkan keinginannya yang membuat Liora tersentak. Bagaimanapun juga dia belum resmi menjadi mamanya Nata. Apa tidak jadi bahan omongan nanti di sana? Areta baru saja datang. Dia terlambat karena sesuatu hal. Dan ketika dia mendengar permintaan Nata, dia bergegas menghampiri gadis kecil itu, berusaha membujuknya. Karena sesuai dengan kontrak kerjanya dengan Kelvin bahwa dia harus sigap menjaga Nata dan mengurusi apapun kebutuhan Nata tanpa mengganggu pekerjaannya. Dan dia rasa saat ini permintaan Nata mengganggu pekerjaan Kelvin. Nata sayang, sama kakak aja ya. Kasihan dong nanti papa sama mama telat loh ke kantornya. Sekolah Nata kan beda arah sama kantor papa. Nata nggak mau, Nata pengen sama papa mama. Gadis itu mengembungkan pipinya, menolak makan, ngambek. Apa ada pekerjaan mendesak di kantor, Vin? Tanya Alexa. Hanya gumaman pelan sebagai jawaban. Kalau memang tak terlalu mendesak, antar dulu Nata ke sekolah, ujar Agra menimpali. Kelvin diam saja, sementara Nata masih ngambek. Dia menundukkan pandangannya dan enggan menatap sekitar. Beberapa hari ini ia menahan rasa irinya pada teman-temannya yang selalu diantar oleh orang tuanya. Awalnya dulu Nata biasa aja. Lagi pula sebentar lagi dia punya mama. Tapi ada beberapa temannya yang selalu mengejek dengan mengatakan bahwa dirinya tidak punya orang tua. Anak kecil itu merasa terpojok. Apalagi papanya selalu sibuk dan tidak pernah meluangkan waktu sekedar mengantarnya ke sekolah. Dia merasa sepi. Nata diantar sama Kak Areta aja ya, papa ada urusan. Gak mau, pokoknya gak mau. Kelvin menghela nafas. Ia ulurkan tangannya hendak menyentuh kepala Nata. Tapi anak kecil itu dengan sigap menghindar. Nata benci papa. Entahlah, yang jelas kalimat itu terasa menusuk. Apa tidak bisa ditunda? Mungkin aja Nata kangen kamu, Vin. Timpal Alexa lagi. Ada pertemuan klien, Ma, pagi ini, jelas Kelvin. Ia menghela nafas berat. Areta saja kewalahan membujuk anak itu. Nata, papa kerja kan buat Nata, buat beliin mainan kesukaan Nata, buat ngajak jalan-jalan Nata. Papa jahat. Nata cuma pengen diantar mama sama papa. Tapi papa nggak mau, papa jahat. Nata menelungkupkan kedua telapak tangannya ke wajah. Ia terisak. Kelvin menatap bingung, menatap jam tangannya. Sudah pukul 7 kurang. Mana mungkin kan dia berangkat terlambat? Manusia on time seperti dia tidak mungkin datang terlambat. Sementara Liora seperti terpojok. Dia bingung harus bersikap bagaimana di situasi seperti ini. Alexa tahu kebingungan yang dirasakan oleh putranya. Namun tetap saja dia kasihan pada cucunya itu. Kasihan sebenarnya, tapi bagaimana lagi? Putranya seorang diri merawat Nata dari bayi. Pasti melihat Nata merajuk seperti ini membuatnya dilema. Sudahlah Vin, kalian berangkat aja biar mama yang urus Nata. Tapi Ma, ujarnya sembari menatap Nata yang tak tega. Mamanya menggeleng. Tak apa-apa, biasa anak kecil memang suka merajuk, kalian berangkatlah. Kelvin terdiam, dia pandangi anak semata wayangnya. Dia sangat menyayangi Nata, tapi pekerjaannya juga penting. Tak mungkin kan dia membiarkan klien menunggunya. Baiklah, titip Nata ya Ma, ujarnya pada akhirnya. Mamanya pun mengangguk. Sudah, sana berangkat. Kelvin mengangguk sembari memberikan kode kepada Liora untuk berangkat. Sejenak Liora memandang Nata tuh kasihan. Nalurinya mengatakan anak itu tidak sekedar merajuk. Ada jeritan kerinduan yang terpendam. Namun keputusan tetap di tangan Kelvin. Dia berpamitan pada orang tua pria itu.
lalu mengikuti langkah sang pria. Papa jahat, papa nggak sayang sama Nata. Papa nggak pernah antar Nata ke sekolah. Nata benci sama papa. Kelvin menghentikan langkahnya, sementara Nata berlari dari meja makan menuju ke kamarnya. Nata, tunggu sayang. Aretha dengan sigap mengejar Nata. Kelvin menghela nafas berat. Selama ini Nata tuh baik-baik aja, tidak pernah merajuk seperti pagi ini. Kenapa diam aja? Nanti terlambat loh. Masalah Nata biar mama yang membujuknya. Kelvin terpaku, menatap kepergian putrinya. Pak, Vin, ujar Liora gugup. Apa tidak berlebihan? Lebih baik kita antar Nata aja dulu. Aku rasa Nata. Belum selesai Liora berbicara, Kelvin langsung berlari menuju ke kamar Nata. Pikirannya berubah. Kelvin berdiri dengan bersandar pada mobilnya. Bibirnya mengulas senyum melihat interaksi manis Liora dan Nata. Anak itu kembali ceria. Kebahagiaan terpancar di wajah polos tersebut, membuatnya merasa bersalah. Pagi tadi Nata sempat ngambek, bahkan mengabaikan kedatangan dirinya. Melihat Nata seperti itu membuatnya sakit. Ih, papa kok senyum-senyum sendiri sih? Ntar kesambet loh. Liora menoleh mendapati Kelvin yang salah tingkah. Itu tandanya papa sayang sama Nata. Tuh buktinya papa senyum bahagia. Hehehe, papa mentang-mentang sekarang ada calon mama jadi sering senyum-senyum sendiri. Kelvin menggaruk tengkuknya. Bisa-bisanya dia diledek putrinya sendiri. Liora tertawa kecil. Tuh kan, papa mukanya merah. Mama juga. Nata tertawa. Dasar anak kecil, tidak tahu apa. Secuil perkataannya membuat grogi manusia dewasa. Udah, buruan masuk. Nanti telat loh. Nata sayang sama calon mama, ucapnya sembari mencium pipi Liora kanan kiri. Liora tersenyum mengelus pola rambut Nata. Papa jongkok dong, kan Nata kurang tinggi. Papa muda itu tertawa, lalu mensejajarkan tubuhnya dengan putrinya. Nata sayang papa sama mama cepet nikah ya. Nanti biar Nata punya adik lagi. Kelvin dan Liora saling berpandangan dengan gurat merah di pipi keduanya. Dadah. Tanpa rasa bersalah, Nata berlari meninggalkan keduanya yang masih salah tingkah. Kali ini gadis itu berjalan dengan bangga hati. Ada papa ganteng dan calon mama cantiknya yang mengantarnya tadi. Teman-teman yang meledeknya melongo melihat si pengantar Nata. Mobil kembali melaju, namun bukan ke kantor. Kelvin menepikan mobilnya di sebuah butik terkenal. Turunlah, aku tak bisa menungguimu. Liora mengangguk, dia paham itu. Gadis itu membuka pintu mobil. Dan mengenai perkataan Nata, Kelvin menggantungkan kalimatnya membuat Liora urung melanjutkan langkahnya. Jangan terlalu difikirkan, tenang aja, aku tidak akan menyentuhmu, ujarnya dengan datar. Liora tersenyum tipis lalu meneruskan langkahnya. Di dalam butik, Liora melihat-lihat gaun pengantin yang indah-indah. Sayangnya dia sedang tidak bersemangat. Bukankah seharusnya yang namanya fitting gaun itu harus berdua? Memilih kecocokan untuk berdua. Walaupun sebenarnya Kelvin sudah mengatakan dari kemarin, tapi kesalnya baru sekarang. Gak perlu tahu fitting, gak enak tahu fitting sendirian kayak pengantin yang tidak dianggap aja. Pelayan yang menungguinya memberikan rekomendasi gaun-gaun kekinian, namun hanya dibalas senyuman oleh Liora. Bagaimana Nona, dicoba dulu juga boleh. Percuma aku mencobanya kalau dia sendiri saja tak melihatnya. Gumam Liora dalam hati. Ambilkan aja yang sedang tren saat ini, ujarnya. Pelayan itu menunjukkan beberapa tipe gaun, mau yang panjang atau yang selutut atau yang panjang aja. Liora benar-benar tidak mood. Tidak mungkin kan hanya gara-gara ucapan Kelvin tadi. Pelayan itu mengambilkan sebuah gaun panjang yang menjuntai indah dan menunjukkan pada Liora. Mau mencobanya? Liora mengangguk. Lalu pelayan tersebut mengantarkan Liora ke ruang ganti, mendandaninya layaknya pengantin. Liora hanya memandangi wajahnya di depan cermin tanpa ekspresi. Wow, cantik sekali.
Pasti calon Anda akan terpukau. Puji pelayan tersebut. Liora hanya tersenyum kecil, meski hanya pura-pura, tapi dia juga ingin yang sempurna. Tapi dia juga tidak bisa memaksa Kelvin. Wow, calon pengantin siapa ini? Liora menoleh, sedangkan pelayan itu menunduk hormat. Hei, apa kabar? Sapanya sembari tersenyum lebar. Di Cafe Magic. Cafe yang unik karena terletak di atap gedung X. Pengunjung bisa dengan leluasa menikmati keindahan kota Jakarta dari sini. Tanpa atap, hanya payung lebar yang menaunginya. Namun tak masalah, angin di sini berhembus segar. Sebenarnya lebih indah lagi saat berkunjung malam hari. Keindahan kota Jakarta terlihat lebih estetik. Liora tidak henti-hentinya tersenyum. Dia kembali bertemu sahabatnya semasa kecil, anak orang kaya namun bersahaja. Mereka berpisah karena usaha orang tuanya yang berkembang pesat, menjadikan sahabatnya itu juga ikut pindah sekolah. Lama gak ketemu, tiba-tiba udah mau nikah aja Lora, ujar pria itu sembari tersenyum kecil. Liora tersenyum terpaksa. Siapa pria beruntung itu? Tanya sahabatnya lagi. Gue gak bisa kasih tahu sekarang, Kim. Kenapa? Apa pernikahan kalian dirahasiakan? Tanya Kim, pemuda keturunan Korea yang ternyata sahabat kecil Liora. Liora menggeleng pelan, mengalihkan pandangan ke arah lain. Hei, jangan bilang dia memaksamu sampai-sampai dia pun gak menemenin kamu fitting gaun. Liora tidak menjawab. Jawab dong Ra, jangan bilang kalau yang gue omongin tuh bener. Liora terkekepelan. Udahlah Kim, lo sendiri kenapa ada di sini? Lo mau nikah juga? Itu bukti gue Ra. Seriusan? Kim mengangguk. Liora menatap tidak percaya, bukannya gimana-gimana. Lo heran ya kenapa gue malah buka butik? Seakan tahu apa yang dipikirkan Liora dan gadis itu meringis. Hahaha, gue juga heran kenapa bisa ya, padahal gue kan dulu pengennya jadi atlet. Malah terjun ke perbutikan. Geleng Kim. Lo pindah kemana sih dulu, sumpah. Semenjak lo pergi gue sepi tahu. Sebenarnya gue sih masih di Jakarta. Terus kenapa gak pernah ngunjungin gue? Sorry Ra, gue sibuk. Selepas SMA juga gue langsung ke Korea kuliah. Liora manggut-manggut. Wajar sih, mungkin aja Kim fokus pada studinya. Kim memang banyak berubah. Terlihat keren dengan jas hitam yang membalut tubuhnya. Mata sipitnya memberi kesan tersendiri. Rambutnya cat coklat. Wajahnya benar-benar khas Korea. Gue aneh ya sekarang, tutur Kim. Gak apa-apa, lo keren kok, puji Liora. Sembari memandangi Kim sambil tersenyum. Kalau gue keren, kenapa lo malah nikah duluan? Liora tersedak. Hati-hati Ra. Kim menyodorkan segelas minuman tawar pada Liora yang langsung ditegaknya. Sorry Kim, gue harus balik ke kantor. Gue antar ya. Jangan, gue bisa sendiri kok. Gak apa-apa, lagian gue juga gak sibuk kok. Liora tersenyum mengangguk. Di kantornya, Kelvin baru selesai bertemu dengan kliennya. Dia berusaha mengkonfirmasi ulang karena kejadian tidak terduga tadi pagi. Ia lirik ruang karyawan di luar dari celah jendela yang terbuka. Melihat ruang kosong meja Liora, sepertinya gadis itu belum kembali. Kelvin beranjak dari duduknya dan membuka lebar-lebar tirai jendela ruangannya. Dari situ dengan leluasa dia bisa memandang keadaan di bawah. Sudah beberapa minggu dia memegang kendali perusahaan. Perubahan terkait kinerja pegawai mulai dirasanya. Tak ada yang datang terlambat atau bermalas-malasan seperti saat pertama kali dia datang. Terkhusus untuk Liora, gadis yang tanpa dia duga memasuki hidupnya. Untuk beberapa hal dia merasa tidak asing dengan gadis itu. Namun meski dia coba untuk mengurainya, tak ia temukan memori tentang gadis itu. Mungkin aja dia
pernah bertemu tidak sengaja di suatu tempat. Bukankah berdasarkan riwayat pendidikan gadis itu, dia satu sekolah dengan Andre? Matanya memicing saat melihat sebuah sedan hitam berhenti tepat di depan perusahaannya. Bukan mobil itu yang menjadi titik fokusnya, tapi sosok yang keluar dari mobil tersebut. Liora dan seorang laki-laki. Entah rasa apa, Kelvin merasa tidak suka, apalagi mereka terlihat dekat. Pandangan Kelvin tak teralih hingga mobil itu melaju pergi, dan Liora melangkah memasuki gedung. Ia masih tidak beranjak. Hari yang melelahkan. Liora mengempaskan tubuhnya keranjang, berentangkan tangannya lebar seraya memandangi atap meski itu bukan fokusnya. Bertemu dengan Kim lagi seperti memberikan angin segar kepadanya. Dia yakin bukan karena cinta, hanya sebatas senang karena bertemu sahabat lama. Kim terlihat makin tampan. Hanya saja ada yang membuatnya heran, kenapa Kelvin mendiamkannya sedari tadi. Bahkan perkataannya tak mendapat sautan sama sekali. Dia perlihatkan foto gaun pilihannya pun hanya mendapatkan lirikan selintas. Pria itu mengabaikannya dan rasanya itu aneh. Tok tok tok. Liora terjingkit, kaget, dan segera membuka pintu. Tante, masuk tante. Alexa, mamanya Kelvin itu tersenyum. Liora memang belum terbiasa untuk memanggil mama Kelvin dengan panggilan mama, meski wanita itu mengizinkannya. Ada apa tante? Tanyanya setelah mereka duduk di sofa kamar Liora. Tante boleh ngomong sesuatu nggak? Tentu saja boleh tante, ada apa? Jujur, Liora mendadak berperasaan tidak enak. Alexa menggenggam tangan Liora, memandang lekat manik mata gadis itu. Ini mengenai pernikahanmu. Maaf jika ini menyinggungmu. Sebenarnya Kelvin itu... Nyeri di dadanya, itulah yang dirasakan oleh Liora mendengar ucapan yang mengalir dari sang calon mertua. Dia hanya bisa menunduk sembari mengukir senyum tegar, mengangguk pelan seolah tidak terjadi sesuatu kepadanya. Benar, mereka hanya menikah pura-pura. Apa yang diharapkannya? Mendengar penjelasan Alexa membuatnya semakin sadar. Bersambung.